Hari ini kita mau ngobrolin kegiatan yang kita lakuin kalau misalnya udah capek kerja, pulang kantor malam, terus ya pengen have fun aja, yaitu ngegame. We are watching progress, podcast yang terus bertanya kenapa. Itu bumpernya pokoknya. Jadi Set, lu udah dari kapan sih lu main game awalnya? Gua main game dari SD. SD. Ya zaman PS1. Lu main di PS1. Gua main PS1 pertama, konsol pertama gua. Lo, kalau lu gimana Josh? Gue lumayan strict sih dulu, gak dikasih main game ya. Jadi gue dulu tuh andalin PC gue. Oh, lu udah punya PC? Ada PC di rumah. Zaman itu? Zaman itu, iya. Tapi gue mainnya kayak itu kan kayak sebenarnya bukan PC gue, tapi PC nyokap gue, terus gue pinjam buat main game gitu kan. Terus gue dulu mainnya game-game yang kayak educational, lumayan educational sih, kayak Bookworm gitu-gitu, kayak I Spy gitu-gitu lah. Beda ya. Iya, game-game yang education. Tapi Beda. konsol pertama gue yang bener-bener gue bisa full gaming itu akhirnya PS4 sih, yang gue beli pas SMA. Jadi kayak gue bisa dibilang late boomer banget sih, kayak buat main game-game gitu. Tapi berarti lu nggak pernah main kayak game-game PS1, PS2 gitu dong berarti? Main pakai emulator. Tapi pas zaman-zaman gue kuliah jadinya, kuliah SMA gitu. Sekaligus lah. Jadi gue emang dari muda nggak gitu main games in general. Terus lo bentar, tapi kalau misalnya lo kayak misal gue mau tanya nih, kayak lo kan ngomong kayak konsol pertama lo tuh PS4. Terus lo kayak kalau weekend ngapain? Pergi sama keluarga, makan gitu-gitu paling. Nggak not much juga sih. Kalau lagi dulu gue tuh suka mainnya offline, Lego gitu. Mainan gue dulu tuh Lego ya. Oh, game Lego. Bukan, Lego literally rakit Legonya. Terus Legonya gue mainin kayak mainan gitu biasa. Jadi kayak memang childhood gue lumayan beda lah. Tapi kita gak usah ngomongin the past. Karena menurut gue gaming udah develop banget. Udah beda banget. Beda banget industrinya. Dan dulu orang mikir gaming bisa jadi karir itu kayak mustahil. Sekarang bahkan udah ada legitimate e-sportsnya ya. Jadi sebenarnya hari ini gue juga pengen bahas soal gaming di 2025 sebenarnya. Gaming di 2025? Iya, khususnya game-game yang apa ya, kita tunggu-tunggu deh gitu. Lu ada game apa sih tahun 2005 yang 2025 gitu? 2025. My most anticipated game. Yes, your most anticipated Ini game. gue udah nunggu dari tahun lalu. Itu Monster Hunter Wilds baru rilis tanggal 28 kemarin. Oke. Harusnya per rekaman ini baru banget nih. Baru banget. Sekarang tanggal, boleh ngomong tanggal gak sih? Boleh lah. Ini kita syutingnya 5 Maret. Tanggal 5 Maret, berarti 4 hari. Dan gue 4 hari main. Every damn day. Every day. Jadi ini misalnya kelar podcast nih, gue main. Habis itu dia nggak edit guys soalnya. Gabut. Tapi gimana experience lu so far setelah? Experience gue so far? Ya 4 hari. Tapi mungkin bias ya. Karena gue emang udah main Monster Hunter itu dari zaman PSP. Oh oke. Gue dulu pertama main itu Monster Hunter 3 Portable. Itu mungkin karena juga gini sih, apa namanya? Dulu itu waktu zaman gue main PS2 kan kayak mainnya sendiri ya. Nah terus kayak waktu PSP itu game gue cuma 2. Antara Monster Hunter, 3 deh, Monster Hunter, Tekken, sama Patapon kalau lu tahu. Tapi ya jadi itu bener-bener kayak my first experience kayak multiplayer game. Nah itu jadi kayak menurut gue memorable banget sih Monster Hunter. Tapi buat yang Wilds ini menurut gue kayak revolutionize banget sih dibanding game-game Monster Hunter sebelumnya. Iya karena sekarang itu Monster Hunter, jadi kalau dulu itu kayak apa ya, dia itu kayak lu ada di satu tempat ya kan, terus lu cari bikin quest, terus ya udah lu hunt gitu di satu area. Kalau ini enggak, sekarang jadi kayak open world. Oke. Dan dia pun jadinya sekarang kayak lebih fokus ke story-nya. Jadi kayak lebih story-nya itu lebih di push gitu. Jadi tapi hunting-nya itu dibikin kayak lebih seamless. Enggak? Berarti traversalnya jadi jauh lebih ini ya? Enggak sih, gue tetap pakai quick travel sih. Oh, tetap pakai quick travel. Lu nggak nikmatin. Biasa kan orang kalau udah dapat open world dia bakal kayak bengong keliling-keliling gitu kan biasa.
sebenarnya gue pingin, Ah, cuman gue biasanya mulai main jam 11 malam, jadi udah kayak gue besok gue harus kerja nih gitu. Jadi oh iya, iya, iya. The life of a corporate worker tapi masih iya main gaming iya, gitu ya. lu tuh tahu sendiri. Mm-mm. Tapi so far mixed experience kalau buat gue. Oh jadi nggak hit gitu. Iya, karena menurut gue gini ya. Menurut gua going in the right direction ya kan, karena ini fresh experience banget buat maksudnya kayak veteran player juga. Tapi masalahnya itu banyak bug-nya. Jadi buat kalian yang mau nyobain Monster Hunter Wilds ya, itu sekarang masih banyak bug-nya. Ya, Capcom tolong beresin ya. Tapi gue jadi keinget kayak si Pokemon Legends Arceus waktu itu. Kenapa? Legends Arceus itu kan game pertama Pokemon yang open world juga, yang third person jadinya. Tapi banyak bug-nya juga gara-gara initial. Jadi kayak memang it need some tweaking gitu kan. Baru kayak setahu gue jauh lebih, nggak tahu ya. Tapi setahu gue sih jauh lebih baik, kayak less bugs pas si Scarlet Violet. Oh, berarti udah ganti game dong. Di the next, karena kan beda. Menurut gue kalau MHW kan apa ya, game life-nya jauh lebih lama menurut gue, karena online juga kan basisnya. Tapi kan kalau gue nggak tahu sih Pokemon ya, I'm not that much of a Pokemon gamer, tapi menurut gue lumayan sering sih Pokemon beli rilis game, nggak selama MHW. Iya ya, nggak selama itu. Tapi emang maksudnya mereka ada track record juga sih. Jadi dulu kalau Monster Hunter World itu juga katanya banyak bugnya. Oh, Jadi harus kayak baru kayak 2 tahun gitu. itu tahun berapa sih? 2019 ya? 7 tahun lalu Boy. Gila lama banget. Jadi tapi untuk grafik 7 tahun lalu ya, menurut gua masih playable banget sih. Monster Hunter World ya, meskipun sekarang gua udah gak main lagi karena udah Iya kan udah ada yang Wilds yang baru. Iya. Anjay. Kalau lu apa nih Josh, game 2025 yang lu pengen main? Kalau gua kan udah main. Kebetulan game gue belum keluar nih. Apa tuh? Jadi tuh gue dulu tuh a long time ago, kayaknya nggak salah 2021 tuh ada game namanya It Takes Two. Dan gue memang orangnya suka banget main co-op games. Suka banget gue game-game co-op. Yang local multiplayer, gue tim yang lebih suka local karena bisa ngobrol di depan orang. Ya. Bahkan kita pernah main bareng It Takes Two. It Takes Two. Yang awkward banget aneh. Karena gamenya tentang pacaran soalnya kan. Iya. Tapi the developers made a new game. Oh, ini developernya sama berarti? Sama. Oke. Under EA juga. Kan It Takes Two under EA. It Takes Two under EA. EA. Nah, terus dia rilis game yang lebih, menurut gue lebih apa ya, lebih friendly untuk semua gitu. Itu namanya Split Fiction. Split Fiction. Itu kayak game sama 2 player game, tapi dia jauh lebih explore fiction as a whole. Kayak story, kayak your typical storytelling kind of stories yang kayak space, medieval, yang kartun gitu-gitu. Kayak bener-bener di-explore a lot of fairy tales stories gitu. Dan so far gue liat early gameplaynya, teasernya sih keren banget sih menurut gue. Tapi core gameplaynya mirip sama It Takes Two berarti? Mirip, tapi overall gue ngelihatnya tuh dia lebih banyak combatnya gitu, lebih banyak seru-seruan di experience berantem action gitu-gitu. Iya, kalau It Takes Two kan kayak bener-bener kayak story heavy banget Iya, kan, dialognya banyak. Gue nggak tahu sih nanti gamenya akan gimana. Tapi so far gue lihat gameplaynya seru banget, jauh lebih seru daripada It Takes Two karena mungkin karena gue ambil perspektif sebagai cowok ya, kayak kita kan lebih suka yang kayak punchy games, pancing gitu. Dan bahkan gue nggak tahu kenapa ada satu world dia jadi hotdog berdua di teasernya, tapi nggak tahu lah. Tapi intinya menurut gue ini potentially akan menjadi game yang seru untuk gue main sama adik gue, sama pacar gue misalnya gitu. Ya, apa tadi namanya? Split Fiction. Rilisnya kapan? Setahu gue summer atau bentar lagi pokoknya. Udah open for pre-order. Oh, udah open for pre-order. Iya, open for pre-order. Tapi gue jadi keinget juga kemarin kita habis main game itu beta ya. Oh iya, yang game yang di develop orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Namanya apa? X of Blood. Oh iya. X of Blood. X of Blood. Iya, jadi iya. waktu itu intinya gue tuh lagi, ya by the way gue tuh suka banget Sifu, ya kan. Ya lu tau lah, gue suka banget Sifu. Terus muncullah YouTuber yang bilang ini Sifu, the new Sifu. Terus gue, hah ini apaan? Yaudah gue lihat dong.
Ternyata pas gue nonton bentar, dia tulis location ya kan. Biasa kan kalau game kan kasih tahu lokasi. Iya. Terus gue kayak Bandung. Bandung. Terus kayak lah ini Indo dong ya kan. Gue jadi kepo. Terus gue langsung minta lu download apa tuh betanya kan. Iya, karena di Steam kan, cuman baru di Steam ya. Terus ya udah, terus kita nyobain, gue suka banget kayak meskipun I would say secara apa ya, the core gameplay jauh lebih finesse di Sifu ya, lebih rapih, lebih apa ya, physicsnya lebih bagus. Tapi potentially sebagai game Indonesia dan beta menarik sih menurut gue, karena gue nggak pernah main game Indo yang semenarik itu buat gue gameplaynya gitu. Gue pun juga sebenarnya nyoba pas abis lu pulang. Oh oke. Abis lu pulang tuh gue nyoba. I mean udah ke download di Iya, udah komputer gue ke-download. kan anyway. Jadi ya udahlah nyoba, why not gitu. Dan it takes like 10 minutes maybe buat sampai bos terakhirnya ya. Gue kira lu speedrunner. Enggak selama itu karena masih demo. Iya benar, Karena masih demo. masih beta kan. Ya kan. Core gameplay menurut gue ya kayak mirip Sifu. Cuman emang kayak ada beberapa apa ya, yang menurut gue lebih menarik sih. Karena maksudnya kayak Sifu kan kayak agak sweaty gamer banget ya. Iya emang kayak hardcore Hardcore gitu. ya. Kalau ini kayak lebih casual gitu. Dan gua sih so far dari demonya itu kayak ngakak aja sih. Kayak maksud gue ini lu mau menggambarkan Indonesia yang seperti sih. ini nih. Kayak dark grimy. Iya. Tapi menurut gue props to them for the creativity sih. Iya sih, Asli benar. Kayak nama developer apa lupa gue. Gue juga lupa. Nanti Oke, kita nanti editor. di sini ya. Tapi apa ya, gue nunggu banget sih nanti kalau misalnya ada game yang keluar gue mau nyoba. At least support lah. Iya, I mean Support kayak lokal. kapan lagi kita sebagai orang Indo tuh bisa kayak very proud of a Yoi. game yang kita bener-bener enjoy gitu. Karena kayak ya I mean gue sama Kesel kan dulu kan kuliah bareng. Terus kita kayak ya main game selalu game-game luar gitu. Kayak Tekken. Benar. Dulu kita kayak Tekken 7 maniak tuh lumayan. Terus Tekken 8, terus Mobile Legends. Ya, kita gak pernah main game Indo yang seintensif itu kan. Jadi kayaknya ya potential ini akan seru sih. Tapi lo ada game-game lain gak 2025 yang lo anticipate? 2025. Enggak sih, to be honest. Gua nggak tahu ya, kalau misalnya gua sih semakin kesini nih, makin ada umur kayak apa namanya, makin dikit sih. Cuman emang kayak ada beberapa game aja yang selalu nempel. Kalau buat gua sih ya, terus selalu Dota. Oh Dota, ya. Dota, ya kan. Your typical gamer banget tuh. Ya dari kan mainnya udah dari kecil. dari SMP, dari SMP. Iya. Jadi ya udahlah, meskipun masih Arkon juga sih. Iya. Kalau lo apa nih Josh, yang lo selalu main dari kecil nih? Gua kayak Tekken kali ya. Tapi gua mulainya dari Tekken 7. Jadi baru 2 game. Oh karena lo kan mulainya dari PS4. Iya dari PS4. Jadi langsung Tekken 7 kan opsi gua. Tapi apa ya selain itu gue bisa Recently lu lagi abis main apa? Oh gue kalau yang standalone gue baru mulai main Black Myth Wukong. Yang The game that broke the internet with their graphics and the RTX stuff. Ya tapi emang bagus sih. Emang gila sih grafiknya, gue akuin. Tapi memang ya untuk melanjutkan game lainnya, sebenarnya game secara series yang gue main dari dulu adalah sebenarnya gue baru ingat adalah God of War. Gue udah main dari God of War 3. 3 tuh PS4. PS3 tapi di remaster ke PS4. Oh. Nah, jadi gue main God of War 3, God of War yang 2018, sama God of War yang baru yang Ragnarok yang baru rilis tahun lalu atau 2 tahun lalu gue lupa. Kayak tahun lalu deh, soalnya yang bareng sama PS5 ya. Iya. Bareng sama PS5 kalau nggak salah yang ada special edition ya. Ya, terus ya udah jadinya gue liat Black Myth Wukong lumayan challenging sih buat gue. Karena menurut lu lebih challenging mana sama itu God of War? Gue bisa bilang Wukong sih. Wukong lebih susah. Wukong lebih susah buat gue ya. Karena jauh lebih banyak mekanik yang harus karena menurut gue God of War tuh meskipun enemy-nya susah, strategi lu tuh lumayan gampang. Karena ya udah lu have so many options, kayak lu ada 3 senjata, 3 senjatanya masing-masing ada
2 special move, terus lu ada 1 item. Udah kayak menurut gue easy banget untuk lu mikir kayak gue harus ngapain. Kalau Wukong tuh kayak lu ada immobilize enemy, tapi kalau lu immobilize enemy-nya terus lu timingnya salah pas lu kelar pukul dia udah bisa gerak lagi, lu kena hit, ya kan? Atau kayak, oh gue juga kemarin tuh abis lawan bos, gue bisa ambil form dia. Oh dia bosnya powernya api, terus ya udah karena dia api, gue jadi bisa berubah jadi monyet api gitu anggapannya. Tapi itu juga risky karena kayak ya gitulah. Jadi kayak banyak risks and rewards gitu. Gue belum pernah main. Iya dan bosnya susah sih jujur. Bosnya susah. Bosnya punishing banget menurut gue. Lo tapi main Souls gak? Souls game? Gue baru pernah main Bloodborne. Ini lebih susah mana Bloodborne sama Black Myth Wukong? Bloodborne lebih rese sih menurut gue. Bloodborne lebih rese. Karena lu kayak jadi Wukong tuh ada save point. Jadi kalau lu mati, lu masih balik lagi ke save point dan item lu masih ada. Nah kalau Bloodborne ya emang lu mati, item lu kan ditinggal di mayat. Terus lu dari awal lagi. Harus itu kan. Wah itu bener-bener punishing banget sih. Dari awal. Kecuali sorry. Gua karena ke save point-nya kan. Ke save point-nya. Tapi gua itu dari yang awal banget sampai ke save point pertama, itu aja udah susah banget buat gua. Jadi gua tuh berasanya kayak kok gua gak kelar-kelar ya. Gak maju-maju ya gitu. Emang From Software the best bro. Gila challenging banget sih. Tapi dari From Software bukan ya? Lupa gue. Gak tahu deh. Gue gak tahu apa nih Bloodborne. Iya setahu gue. From Software. Sama sama Dark Souls setahu gue pokoknya. Yang beda tuh apa ya? Sekiro. Sekiro beda. Iya, Sekiro beda. Tapi setahu gue Bloodborne itu memang the first game yang akhirnya mereka develop ke Dark Souls. Seingat gue ya. Enggak, Dark Souls dulu. Dark Souls dulu ya. Seingat gue Dark Souls dulu. Oh iya. Karena Dark Souls itu yang tahu let us know. Iya. Correct me if I'm wrong ya. Tapi kalau Dark Souls itu kalau nggak salah udah dari PS2. Oh. Berarti mereka udah game developer lama juga ya? Udah lama. Cuman emang selalu niche From Software tuh. Karena kayak ya to be honest ya, maksudnya kalau misalnya kan gue main PS2 pas SMP ya. SMP mana kuat cuy gue main Dark Souls. Iya sih itu terlalu heavy. Udahlah buang aja ini kaset. Kayaknya lu kerja korporat sama main itu pas kecil stress levelnya mirip deh. Ini boleh nggak sih nggak mengingatkan kalau gue kerja korporat? Oh iya kan kita lagi attire korporat nih kebetulan. Iya. Tapi oke, back to topic. Tadi kan kita udah ngomongin 2025. Tapi sebenarnya yang kita harus highlight juga tentang the game industry adalah kita baru ada Game Awards kemarin gak sih? Benar. Game Awards tuh sekitar berapa bulan lalu ya gue lupa. Tapi pokoknya the early of this year 2025. Early this year. Januari kalau nggak salah. Dan ada beberapa game-game yang questionable awards-nya buat orang-orang ya. Astrobot. Iya. Tapi gue jujur gara-gara Astrobot menang Game Awards, gue jadi penasaran kan. Iya. Jadi gue download, gue main. Seru banget. Menurut seru? Seru banget. Gue belum nanya. Seru banget sih. Maksud gue memang it's not the kind of game that apa ya, gak try hard, gak kayak you need skill. Tapi overall with the integration and the experience pakai apa ya, the PS5 controller at its full capacity tuh kayak bener-bener memanfaatkan semua fiturnya. Menurut gue is a very pleasant experience sih. Kayaknya kalau gue main Astrobot di PC, gue bisa bilang itu kayaknya bakal jauh lebih sucks aja sih. Karena kan emang kayak ini game emang build untuk literally build untuk PS5 main di PS5 dan kan. Gue juga baru tahu itu kalau nggak salah PS dulu tuh selama ini setahu gue yang bikin tuh PlayStation in-house gitu. Tapi ini game pertama yang di subkon ke developer lain, Astrobot yang ini. Game-game Astrobot sebelumnya setahu gue tuh semuanya in-house, setahu gue. Emang ada Astrobot lain sebelumnya? Ada. Jadi dulu tuh kalau lu beli, kayak gue dulu beli PS4, itu lu dikasih game free. Itu gamenya Astrobot. Ya itu sebenarnya basically gamenya itu kayak agak platformer simple gitu, tapi sebenarnya tujuannya untuk memperkenalkan fitur-fitur PS4 controller lu intinya. Emang dapat Astrobot ya? Dapat. Namanya dulu Playroom. Enggak, tapi dulu kayak temen gue beli PS4, terus gue juga ikut unboxing kan, dapetnya Gran Turismo. Oh bukan, jadi kayak lu harus. Sorry PS3 deh waktu itu. Oh iya, pokoknya PS4 itu lu download gitu, lu download gamenya. Oh iya. Dia tuh namanya Playroom. Nah Playroom tuh basically dia kayak kenalin, oh controller lu tuh ada mic-nya lo gitu. Controller lu tuh ada touchscreen-nya lo gitu.
Oh ya mungkin waktu Nah itu. terus dia bikin lagi setahu gue VR buat Mm-mm. PSVR. Jadi ada Astro bot game yang di PSVR. Sama untuk kenalin fitur-fitur gitu. Jadi makanya kayak orang bilang IP ini lucu karena kayak they never expected it to be like the Mario of PlayStation gitu anggapannya. Mhm. Tapi karena ternyata banyak orang suka karakternya dijadiin IP yang segede itu dan dia kan integrate banyak dari IP-IP-nya si PlayStation kan. Kayak di Ya. gamenya tuh lu bisa main jadi Horizon Zero Dawn punya karakter, gue lupa namanya tiba-tiba. Ya udah itu. Terus Nathan Drake dari Uncharted, Kratos God of War, siapa lagi ya? Terus lu bisa kumpulin karakter. Jadi the whole game itu kan intinya lu selamatin karakter nih. Ya. Nah, lu selamatin karakter-karakter yang menurut gue nostalgic banget kayak Crash Bandicoot gitu-gitu. Emang Crash Bandicoot Ada di PS gamenya, eksklusif. ada. Enggak PS eksklusif. Tapi dia ada banyak Kayak dia kayak game-game yang dulu ada di PS itu yang kayak legend-legend lah ya mm, berarti ya. kayak kemarin gue selamatin Ryu sama Ken dari Street Yang Fighter. oh, Terus gue selamatin siapa namanya? Kok itu gue ngeblank ya? Tapi bukannya Ryu sama itu punya Enggak kan di game developer aja. Capcom ya? Iya kan Capcom gak punya konsol set. Enggak deh, Capcom kan juga kerja sama PS. Iya, jadi Iya kayak iya iya basically iya iya. intinya IP-IP yang nggak ada itu kayak Nintendoan nggak ada, nggak ada. Hehehe. Cuman iya kan beberapa. ada habis ini ada Switch Dual. Iya sih. Oh itu keren banget sih. Gue ngeliat videonya keren banget sih asli. Iya sih, gila. Itu one of the best CG. Belilah Josh. Enggak lah. Nanti gue pinjem. Gue udah pakai. Gue kan udah punya Switch OLED. Terus gue ngerasa memang kayaknya memang apa ya? Keterbatasan hardware-nya Yosh. tuh Switch OLED kan udah 2 tahun yang lalu. kayak lebih deh. Tua enggak ah. Tua banget, sumpah. Switch OLED? Switch OLED udah lama banget. Kayaknya 2021 deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Enggak. Maksudnya sih emang Sumpah. Kalau nggak salah tuh beda setahun 2 tahun sama Switch pertama. Iya, Dan Switch pertama. Switch pertama tuh seingat gue 2020. Oh iya. Atau bahkan 2019 kali. Ya udah waktunya ganti gak sih? Jangan. Udah. Kan gue udah punya PS5. Udah cukup. Asik. By the way kita kopi apa sih ini? Enak banget dah. Ya ini dari Tris Roasting Co. Kerinci anaerob. Oh apa tuh? Kayak areanya dari Kerinci. Metodenya anaerob natural. Oke. Menurut gua ini apa ya? Unik sih. Kenapa? Karena kan kalau misalnya anaerob tuh emang rada funky ya. Rada funky. Menurut gua sih kalau anaerob gua ekspektasinya funky. Nah ini funky-nya itu fresh banget, juicy banget, kayak apa namanya? Kayak minum jus apa ya? Jus strawberry. Oke. I can. Tapi tanpa susu. Iya I can taste like a little hint of strawberry. Iya. Tapi ini gua kayak kasih air garam dikit biar kayak lebih. I see. Gitu ya. The additional Iya dong. touch of salt gitu ya. Iya dong. Asik. Oke guys, back to the episode. Tapi ya, lu ada game-game yang apalagi nggak dari 2024 deh. Let's say di luar Game Awards atau apa game-game yang lu di 2024 appreciate banget. Oh, gue inget banget itu. Armored Core. Oh, Armored Core. Wih, niche banget tuh kayaknya. Enggak juga sih. Oh iya? Enggak, menurut gue enggak sih. Cuman emang menurut gue gini sih. Jadi childhood gue sih at least ya. Waktu gue main PS dulu tuh gue suka banget main Gundam. Ya kan. Jadi kayak lu bayangin kayak Dynasty Warrior tapi Gundam. Kan maksudnya kayak Dynasty Warrior kan ya udah kayak mash button aja kan. Kalau buat anak kecil sih seru-seru aja ya. Terus kayaknya genre kayak mecha gitu kan mulai kayak ditinggalin kan. Nah terus kayak gue baru kayak apa nih Armored Core? Ini game Armored Core pertama gue. Apa nih Armored Core? Gue lihat kayak asik juga nih gitu kan. Soalnya kayak control flight-nya tuh mirip sama kayak game Gundam yang waktu itu gue mainin. Oke. Jadi the core gameplay itu sebenarnya mirip. Cuman waktu gue main itu kayak gila apa namanya kepoles banget berasannya. Jadi kayak emang apa namanya the difficulty-nya terus kayak
the feeling kalau misalnya lu tuh kayak, karena kan gue main pakai mouse and keyboard ya. Hmm. Itu berasa kayak lu itu emang beneran main gitu di dalam. Oh lu beneran di dalam Beneran di mecha dalam. outfit Iya gitu. actually kayak gitu. Dan itu kayak suspense-nya dapet waktu lawan bos. Iya. Iya, gue sempet nyobain sih di PC lu. Armored Core seru kan? Ini the first mecha game yang gue main juga kebetulan. Dan gila sih, susah sih main sih. Biasa aja. Tapi ya, in general Mahal kayak gue sih, emang susah sih. gue in general emang cupu deh kayak main game. Tapi ya gue lebih suka story aja sih kalau main game tuh. The stories behind it. Kayak makanya kan gue sukanya kayak God of War, game-game story, Uncharted gue juga suka. Kayak sebenarnya Armored Core tuh juga ada story-nya, Yus. Betul, tapi cuman kayak gue masanya mulai dari Armored Core 4. Oh, bukan 6 ya lu mulai. Itu 6 ya? 6 kalau nggak salah. 6. Ya, berarti gue 5 episode. Oh itu ya kayak lu tiba-tiba udah in the action aja. What the hell has happened gitu. Kayak gitu. Karena gue juga belum nonton sebelumnya. Armored Core bagus. Terus sama itu lu kan ada Dark Souls DLC itu. Yang kayak mau yang nominated padahal bukan game baru, cuman DLC doang. Tapi kayak apa ya? From Software terus Black Myth Wukong menurut gue tuh jadi kayak the new era sih menurut gue. Karena kan kalau dulu kan AAA-nya kan didominasinya kayak sama EA, Activision. Iya, big developers. Iya, yang big developers banget. Terus kayak sekarang kayak dia lebih banyak kayak studio yang agak kecil, yang lean. Ya maksudnya yang enggak backed by huge corporations. Indie lah. Ya, semi indie lah kita ngomong. Tapi kayak kerasa banget kayak passionnya itu dapat gitu. Kayak Black Myth Wukong experience lawan bosnya kan kayak iya sih itu fresh banget sih. Fresh banget kan. Iya overall tapi gue ngerasa memang sekarang juga there's a game for everyone sih. Kayak sekarang dulu gue mikir game yang grafiknya paling bagus itu akan selalu menjadi favorit orang-orang. Tapi kayak some people even still play yang kayak Hades gitu, yang kayak bener-bener kartun. Iya Hades 2 mau keluar setahu gue bentar lagi. Itu kayak itu kan grafiknya untuk sekarang I mean it's not top notch, it's not high end gitu. Tapi kayak sekarang people I think focus more on core gameplay yang menarik dan seru aja sih in general. Jadi temen gue juga lagi nungguin tuh Hades 2. Gue gak pernah tapi gue gak berapa itu sih. Ya gue emang suka roguelike sih kebetulan. Lu sukanya roguelike. Tapi Souls game itu roguelike yang tidak manusiawi buat gue. Nggak dong, itu maksudnya RPG gak sih? Iya sih. Tapi kayak kan konsepnya mirip-mirip, you keep dying and then you get back gitu kan. Tapi bedanya kalau di roguelike lu bisa upgrade diri lu aja dari atas gitu. Tapi lu bakal rekomen apa nih kalau game buat 2025? Kalau gue udah pasti Monster Hunter World. Kayak Split Fiction sama gue nggak tahu sih game-game yang akan rilis lagi. Cuman gue looking forward to itu Hades 2. Terus gue juga Split looking Fiction. forward. Ya, ini agak wacky ke episode kemarin, tapi gue juga berharap F1 25 bagus sih. Maksud lo F1 24 remastered? Ya kita kan berharapnya lebih dari itu ya. Ya. Sama gue juga menunggu beberapa indie games yang mungkin akan muncul yang menyenangkan buat gue. Kayak waktu itu gue pertama kali tahu kayak Hollow Knight, Axe of Blood. Iya, Axe of Blood, shout out lagi. Iya, jadi kayak memang you can never know sih. Kayak tiba-tiba Marvel Rivals keluar itu juga waktu itu gue juga kaget. Oh iya, out of nowhere sih menurut gue. Iya, jadi kayak memang gue lebih looking forward to game developers as a whole sih. Karena gue dari gue dulu tuh nggak tahu orang di balik gamenya, gue cuma suka gamenya. Tapi sekarang gue sampai kayak gue tahu Santa Monica Studios gitu. Terus gue tahu kayak tiba-tiba gue lupa nama developernya. Tapi intinya ya kayak gitulah. Dengan gue tahu game developernya, gue semakin suka. Kayak Rocksteady yang dulu bikin Arkham, tapi Suicide Squad jelek yang baru. Tapi selain itu ya kayak gue always looking forward lebih ke, jadi gue ngefans sama developernya, nggak cuma sekedar IP-nya. Kalau sekarang jadinya kayak developer tuh plays a big part sih. Iya, dan gue juga berharap terus begitu karena gue aja kalau beli game aja beli gitu, gue nggak mau bajak lagi karena memang udah gue lebih ngerasa I would contribute to support the developers juga gitu sekarang dibanding gue kecil kayak bajak-bajak segala gitu. Ya terus juga mungkin gue
apa namanya waktu itu kita kemana yang acara Indo Game apa gitu. Oh iya Indo Game Show ya? Atau apa? bukan, gue lupa namanya. Pokoknya kayak Indo Game Iya gitu iya lah. iya. Terus itu kayak ada apa ya? Ada satu corner yang isinya tuh developer indie Indonesia Iya, semua. jadi kayak mereka nge-pitch game mereka dengan Hmm. experience gitu. Jadi kita bisa nyobain gamenya kan. Iya dan maksudnya kayak emang dijelasin sama developernya. Developernya ada langsung di sana. Menarik banget sih. Iya, enak sih. Cuman emang maksudnya kayak amazed aja sih. Maksudnya ternyata Indonesia nggak kalah itu. Sebenarnya ada satu game Indonesia tapi gue lupa namanya apa. Nanti deh gue di nanti Jangan kalau- lupa lu. Nanti titip ke editor. Ya ini titip tolong ya editor. Iya. Pokoknya itu gue belum nyoba. Tapi apa namanya banyak banget yang udah main. Kalau nggak salah PewDiePie juga main deh. Oh iya? Iya. Wow, segede itu dong. Nggak gede. Maksudnya kayak apa ya? Ini gamenya kayak minimal marketing banget. Oh, Tapi emang maksudnya kayak lumayan diterima lah sama Western I see. countries. Justru malah gue nggak pernah kayak denger orang kayak ngobrolin ini gitu. Ini itu nanti di sini ya. Iya. Nanti mungkin dikasih lihat gameplaynya juga. Iya, barangkali. tolong editor, save Iya. me. Tapi iya dengan local developers growing, gue juga berharap itu juga sih di 2025. Makin banyak local games yang kayak Axe of Blood itu yang kayak bisa get the exposure that it needs gitu sih. Oke, I guess lo udah mau apa lagi? I think we've already talked a lot about the games. Enggak sih, gue mau main Monster Hunter buat abis ini. Oh gitu. Oke guys, thank you for watching and as always, see you next time.